Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi mengenai sistem activity based costing dan just in time dengan dosen pengampu Ibu Sondang Aida Silalahi MSE MSI. JIT dan ABC. Sistem JIT just in time adalah suatu sistem keseluruhan operasi manajemen di mana seluruh sumber daya termasuk bahan baku, suku cadang, dan fasilitas dipakai hanya saat dibutuhkan saja atau bisa disebut memproduksi barang pada tepat waktunya. Sedangkan sistem activity based costing adalah salah satu metode yang digunakan dalam perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Perhitungan yang dihasilkan akan bermanfaat bagi manajemen untuk menelusuri keterangan mengenai aktivitas apa saja yang diperlukan dan yang tidak diperlukan perusahaan dalam proses produksi. Perbedaan sistem JIT dengan ABC. Sistem JIT dapat mengurangi kebutuhan akan penilaian yang sulit dengan mengubah banyak biaya untuk menjadi biaya yang dapat diatribusikan secara langsung. Sedangkan sistem ABC menawarkan perbaikan yang signifikan pada keakuratan kalkulasi biaya produk. Namun fokusnya menawarkan potensial yang lebih besar lagi. Konsep just in time menghilangkan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi seluruh produk atau jasa. Yang kedua, perusahaan perlu memiliki komitmen untuk mencapai dan mempertahankan tingkat mutu yang tinggi dalam semua aspek aktivitas perusahaan. Lalu, yang ketiga, upaya perbaikan yang berkelanjutan dalam efisiensi aktivitas perusahaan. Perusahaan perlu mencanangkan komitmen terhadap perbaikan berkesinambungan pada semua aktivitas perusahaan dan kegunaan data yang dihasilkan bagi manajemennya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Konsep activity based costing. Yang pertama, suatu sistem akuntansi yang terfokus pada aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Kedua, sistem ABC mengasumsikan bahwa aktivitas-aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya dan bukannya produk. Yang ketiga, penggerak sumber daya dasar untuk menelusuri sumber daya ke aktivitas. Yang keempat, penggerak biaya kegiatan seperti tingkat aktivitas atau volume yang mempengaruhi biaya. Manfaat just in time. Yang pertama, mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan. Yang kedua, mengurangi ruang atau gudang untuk tempat penyimpanan barang. Yang ketiga, mengurangi pemborosan barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi pada sumbernya. Manfaat activity based costing. Yang pertama, untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem ABC akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Ketiga, activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Devi. Keunggulan yang pertama, pemasukan produksi yang diterima hanya menerima produk yang dibutuhkan saja, hingga biaya yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Kedua, kualitas kesediaan yang kurang, dengan begitu akan menghemat ruangan dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya penyewaan sewa tempat. Ketiga, ketersediaan yang sedikit yang diperkirakan akan mengakibatkan produk yang terbuang dengan sia-sia karena produk yang sudah tidak layak dikonsumsi dan juga sudah ada yang rusak akan karena semakin rendah. Kekurangan yang pertama, perusahaan barangkali tidak dapat secara langsung untuk memberi keperluan kiriman yang banyak dan tak terkira sebab mempunyai keterbatasan atau bahkan tidak mempunyai persediaan barang yang sudah jadi. Kedua, bayaran transaksi akan relatif tinggi yang akan mengakibatkan transaksi yang melambung sangat tinggi. Keunggulan dan kekurangan sistem activity based costing. Keunggulan yang pertama, menyajikan biaya produk lebih akurat dan informasi yang mengarahkan pengukuran profitabilitas produk lebih akurat terhadap keputusan strategik tentang harga jual, produk, pasar, dan pengeluaran modal. Kedua, pengukuran yang lebih akurat tentang biaya yang dipicu oleh aktivitas
sehingga membantu manajemen meningkatkan nilai produk value, dan nilai proses value. 3. Memudahkan memberikan informasi tentang biaya relevan untuk pengambilan putusan. Kekurangan: yang pertama, alokasi beberapa biaya dialokasikan secara sembarangan karena sulitnya menemukan aktivitas biaya tersebut. Contoh pembersihan pabrik dan pengelolaan proses produksi. Kedua, mengabaikan biaya. Biaya tertentu yang diabaikan dari analisis, contoh iklan, riset, pengembangan, dan sebagainya. 3. Pengeluaran dan waktu yang dikonsumsi. Di samping memerlukan biaya yang mahal, juga memerlukan waktu yang cukup lama. Baik, sekian dari materi yang kami presentasikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata ataupun kekeliruan selama penyampaian materi berlangsung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.